Apa itu polinomial? Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku yang memuat variabel seperti X atau Y, koefisien yaitu angka di depan variabel, dan konstanta. Adapun syarat utama sebuah polinomial, yaitu yang pertama, eksponen atau pangkat dari variabel harus berupa bilangan bulat positif. Pangkat tertinggi dari suatu variabel pada sebuah polinomial dinamakan derajat polinomial. Yang kedua, variabel tidak boleh berada di dalam akar atau sebagai penyebut di bawah garis per. Nah, di sini terdapat sebuah contoh yang merupakan polinomial dan bukan polinomial. Kita lihat pada gambar pertama, terdapat sebuah persamaan, yaitu 8y pangkat 3 min 20y pangkat 2 min 17y minus 10. Persamaan ini merupakan polinomial karena terdiri dari beberapa suku, yaitu 4 suku, yaitu 8y pangkat 3 minus 20y kuadrat min 17y min 10. Kemudian, variabel y berpangkat bulat positif, dan derajat polinomialnya adalah 3. Pada gambar selanjutnya, kita dapat melihat sebuah contoh yang bukan polinomial, yaitu yang pertama, xy pangkat min 2 ditambah 3y. Ini tentu bukan polinomial, karena variabel y berpangkat negatif. Selanjutnya, terdapat 5 per xy min 2. Ini juga bukan polinomial karena variabel x, y berada di bawah garis per atau sebagai penyebut. Yang ketiga, akar pangkat 3 dari 3x ini juga bukan polinomial karena x berada di dalam akar atau variabel x tidak berpangkat bilangan bulat. Skema Horner. Metode Horner dalam polinomial digunakan untuk menentukan nilai polinomial pada suatu nilai x tertentu, dan untuk menyelesaikan pembagian polinomial untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Teorema sisa. Teorema sisa adalah metode atau cara untuk menentukan sisa pembagian polinomial tanpa harus melakukan proses pembagian. Berikut ini terdapat jenis-jenis teorema sisa, yaitu yang pertama, apabila pembagi berupa x min k, maka sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah fk. Yang kedua, apabila pembagi berupa ax min b, maka sisa pembagian polinomial fx oleh ax min b adalah f b per a. Kemudian yang ketiga, apabila pembagi berupa x plus k, maka sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah f min k. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dikali x min b adalah s sama dengan px plus q, atau biasanya berupa s sama dengan ax plus b, dengan fa sama dengan pa plus q, dan fb sama dengan pb plus q. Teorema faktor. Teorema faktor adalah prinsip aljabar yang menyatakan bahwa suatu polinomial fx memiliki faktor x min a, dengan syarat fa harus sama dengan 0. Sisa pembagiannya adalah 0. Teorema ini digunakan untuk memfaktorkan polinomial dan mencari akar-akar persamaannya.
Jika FA sama dengan 0, maka X min A adalah faktor dari Fx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Syarif Hakim, absen 20 kelompok 1. Saya akan menjelaskan kuis nomor 1 pengertian polinomial bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial adalah, maka jawabannya benar adalah A. Karena tan pi per 4 sama dengan 45 derajat, maka satu bernilai 1. Jawabannya benar 1. Maka jawabannya B. Salah karena 2 per X karena variabel penyebut. C. Salah karena 2 dan X karena kan variabel. D. Salah karena X2 karena adalah penyebut. E. Salah karena X per 2 cos X atau per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwa Putri Asal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis pada nomor 2, yaitu tentang teorema sisa. Nah, berdasarkan teori dari teorema sisa, jika suatu polinomial fx dibagi dengan x min k, maka hasilnya atau sisanya itu adalah fk. Nah, pada soal kita mendapatkan informasi bahwasanya suatu polinomial ini fx dibagi dengan x plus 2 bersisa 8, maka sama saja dengan f min 2 sama dengan 8. Setelah itu, jika polinomial fx dibagi dengan x min 4 akan bersisa min 4, sama saja dengan f4 sama dengan min 4. Lalu kita ditujukan untuk menentukan sisa pembagian polinomial fx dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, ketika polinomial berderajat 2 dibagi, maka nanti akan menghasilkan polinomial dengan derajat 1. x2 min 2x min 8. Ini kita faktorkan dulu, dia kan sama aja dengan x plus 2 dan x min 4. Nah, misal sisa bagi dari x plus 2 dengan x min 4 ini kita misalkan dengan s sama dengan tx plus i. Nah, kita masukkan saja x-nya dari f min 2 sama f 4. Kita masukkan saja misalnya p min 2 plus i sama dengan 8. S ini sisa, saya tadi kan 8. Ini kalau dikali berarti min 2p plus i sama dengan 8. Ini menjadi persamaan 1. Selanjutnya kita masukkan yang kedua, yaitu x nya 4. Jadi p 4 plus i sama dengan min 4. Dengan 4p plus i sama dengan min 4. Ini menjadi persamaan 2. Untuk mengetahui sisanya, kita harus mengeliminasi kedua persamaan ini. Eliminasi yang pertama yaitu min 2p
plus I sama dengan 8 sama 2 4P plus I sama dengan 4. Nah, di sini sudah ada variabel yang sama, koefisiennya juga sama, langsung kita coret dan ini kita kurangi. Min 2, min 4 berarti min 6P 8 min 4, jadi 8 tambah 4 yaitu 12. Jadi P adalah minus 2. Nah, setelah kita mendapatkan P sama dengan min 2, kita masukkan nilai P ini ke dalam salah satu persamaan, antara persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya pilih ke persamaan 1 aja. Saya masukkan min 2, P-nya tadi min 2, sama dengan 8. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4 positif, terus I sama dengan 8. I sama dengan 4 ini kita pindah ke ruas kanan, jadi 8 min 4, 4. Berarti I sama dengan 4. Nah, tadi kan rumusnya adalah S sama dengan P I plus PX. Tadi kan lanjut. Nah, tadi kan rumusnya yaitu S sama dengan PX plus I. Langsung kita masukkan saja, P-nya kan sudah ditemukan, I-nya juga sudah ditemukan, jadi S sama dengan P min 2 berarti min 2X plus 4. Jadi jawabannya adalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukainah Karijatul Hanum, absen 21 kelas 12B, akan menjelaskan kuis mengenai pembagian barat dengan soal hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 tambah 10x pangkat 2 tambah 3x minus 9 oleh x pangkat 2 tambah 3x minus 4 adalah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memfaktorkan pembagi. Karena ini 3 dan 4, maka faktornya adalah plus 4 dan minus 1. Maka nilai X sama dengan minus 4 dan X sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan X, kita masukkan ini. Kita bagi ini dengan kedua X ini dengan skema baru. X di depan adalah X yang paling tinggi pangkatnya. Di sini pangkat tertinggi adalah 3, maka 3, 2, X dan seterusnya. X pangkat 3, karena di sini X pangkat 3 adalah 2, maka kita tulis 2. X pangkat 2 di sini adalah 10. X adalah 3 dan seterusnya adalah minus 9. Kita bagi menggunakan X yang pertama, yaitu X sama dengan minus 4. Yang pertama turun 2 dikali dengan minus 4 adalah minus 8. Ini ditambah minus 8 ditambah 10 sama minus 2 dikali minus 4 minus 8, 3 ditambah minus 8 sama dengan minus 5, minus 5 dikali minus 4 sama dengan 20. Minus 9 ditambah 20 sama dengan 11. Ini adalah sisa. Kita lanjutkan dibagi dengan X yang kedua, X sama dengan 1. 2 turun
2 kali 1 sama dengan 2, ini dijumlah 2 dijumlah dengan 2 sama dengan 4 kali 1 4 minus 4 tambah 4 minus 5 tambah 4 sama dengan minus 1. Dari sini kita mendapatkan sisa bagian 1 yaitu 11 dan sisa bagian 2 adalah minus 1. Dari sini kita mendapatkan ini hasil bagi. Di sini hasil baginya yaitu 2x plus 4. Setelah mendapatkan hasil bagi, sekarang tinggal mencari sisa pembagian polinomial dengan rumus ini kita masukkan dari hasil ini ke sini. S2 adalah ini sisa dari pembagian kedua yaitu minus 1 dikali dengan x min a. A di sini adalah x yang pertama, x yang membagi pembagian pertama yaitu minus 4 plus S1. S1 adalah sisa pembagian yang pertama yaitu 11 dikarenakan ini minus atau minus maka jadi plus 4. Selanjutnya tinggal kita kalikan minus 1 dengan yang di dalam kurung menjadi minus x minus 4 ditambah dengan 11. Maka hasilnya adalah minus x minus 4 tambah 11 sama dengan 7 maka ini adalah sisa pembagian polinomial dan ini adalah hasil bagi. Dari sini kita mendapatkan sisa pembagian polinomial hasil bagi, sisa pembagian 2 dan sisa pembagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad pada bar nomor absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan krisis nomor 6 yaitu yang tertulis soal diketahui polinomial fx sama dengan 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 min dikurangi 4x pangkat 2 tambah x kurangi 5. Tentukan nilai fx dulu, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Untuk menjawab soal tersebut kita menggunakan skema magnet. Kita tulis variabel x dulu dari x besar ke kecil dengan suku tetap. Kita masukkan koefisien variabel di bawah tulisan variabel yang sudah kita tulis. Ini variabelnya dan ini koefisiennya. Saya akan menjelaskan pengaplikasiannya, yaitu 2 turun terus dikalikan min 1 menghasilkan min 2 terus ditambah 0 sama dengan min 2. Terus seterusnya min 2 dikalikan min 1 menghasilkan 2 terus ditambah 3 menghasilkan 5 dan seterusnya seperti tadi. Terus kita selanjutnya akan mencari x2. Seperti tadi kita akan menggunakan skema Euler dan saya akan menjelaskan pengaplikasiannya, yaitu 2 turun terus dikalikan 2 menghasilkan 4 ditambahkan 0 dan hasilnya 4. Terus selanjutnya 4 dikalikan 2
dan menghasilkan 8, terus ditambah 3 hasilnya 2. Dan hasilnya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Yusika Diansa. Di sini saya akan menjelaskan kuis nomor 5. Di sini terdapat pertanyaan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 5x min 6 adalah 4x plus t. Jika sisa pembagian polinomial oleh fx adalah x min 6 adalah 30, sisa pembagian fx oleh x plus 1 adalah. Di sini kita akan mulai pembahasan mengenai soal, yaitu yang pertama kita memfaktorkan terlebih dahulu. X kuadrat min 5x min 6 kita faktorkan menjadi x min 6 dan x plus 1, yang kemudian kita ubah hasilnya adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan min 1. Kemudian fx kita substitusikan menjadi f6 ke dalam 4x plus t, yaitu f6 sama dengan 4 kali 6 plus t. Hasilnya adalah 24 plus t. Kemudian karena sisa pembagian polinomial fx oleh x min 6 adalah 30, maka kita masukkan 24 plus t sama dengan 30, t sama dengan 6. Kemudian sisa pembagian fx oleh x plus 1, yaitu x plus 1 adalah f min 1 sama dengan 4 kali min 1 plus t. Hasilnya adalah min 4 plus 6 sama dengan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky, absen 24, kelas 12B, akan menjelaskan kuis tentang teorema faktor. Di sini soalnya salah satu faktor polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah kx kuadrat plus x min 1 adalah x min 1. Tentukan faktor lainnya. Yang pertama-tama kita mengubah faktornya, yaitu x min 1 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 1 ini dengan fx sama dengan x pangkat 3 plus kx pangkat 2 plus x min 3. Kita substitusikan x ini dengan x sama dengan 1, maka bisa ditulis 1 pangkat 3 plus k 1 pangkat 2 plus 1 min 3. 1 pangkat 3 hasilnya 1 plus k tambah 1 min 3. Kita tulis k 1 ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan min 1 sama dengan 0. K sama dengan 1. Jadi hasil nilai k yaitu 1. Selanjutnya kita menulis ulang faktor polinomialnya fx x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x min 3. Untuk menentukan faktor lainnya kita pakai skema Horner. Pangkat tertinggi kita tulis terlebih dahulu x pangkat 3, x pangkat 2, x. Koefisien dari x pangkat 3 yaitu 1. Koefisien dari x pangkat 2 yaitu 1, 1 min 3 ditambah. Ini dikali dengan x sama dengan 1 ini. 1 turun, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1, 2 dikali 1, 2, 1 ditambah 2, 3 dikali 1, 3, min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita sudah mengetahui hasilnya, yaitu x kuadrat plus 2x min plus 3. Ini adalah hasil dari soal ini.
nomor 10 tentang teorema faktor. Baik, di sini diketahui x kuadrat dan juga x plus 4 adalah faktor dari fx sama dengan 2x sama 4 tambah ax sama 3 ditambah bx kuadrat ditambah 4x min 24. Tentukan faktor lainnya. Oke, untuk menentukan faktor lainnya, yang pertama adalah kita faktorkan faktor yang diketahui. Ditambah A kali 1/3 A ditambah B ditambah 34 dikurang 24 sama dengan 0. Maka A plus B 2 ditambah 34 36 dikurangi 24 sama dengan 12 sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan satu, yaitu A plus B sama dengan min 12. Kita substitusi nilai x yang kedua, yaitu x sama dengan 4. Kita bagi nilai x ini dengan 4. 2 dikali 4 sama 4 ditambah A dikali 4 sama 3 ditambah B kali 4 sama 3 ditambah 34 dikali 4 dikurang 24 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 2 dikali 4 sama 4 yaitu 256 ditambah 4 sama 3 64A ditambah 4 sama 2 16B ditambah 34 dikali 4 adalah 138 dikurang 24 sama dengan 4. Maka kita peroleh 64A ditambah 16B ditambah 2 dikali 256 yaitu 512 ditambah 136 itu 648 dikurangi 24 hasilnya 624 sama dengan 0. Ini kita bagi dengan 16, kita sederhanakan 64 kita bagi 16 hasilnya adalah 4A ditambah B ditambah 39 sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan kedua yaitu 4A ditambah B sama dengan negatif 39. Setelah itu kita eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menemukan nilai A dan B-nya. Dikurang 4B sama dengan minus 3A min 12 dikurang minus 39 yaitu 27. Maka A sama dengan minus 9. Setelah itu kita substitusi nilai A ke persamaan pertama untuk mengetahui nilai B-nya.
minus 12 tambah 9 B sama dengan minus 3. Setelah kita mengetahui nilai A dan B, kita substitusi ke persamaan ini, persamaan polinomial, agar kita mengetahui persamaannya. Maka fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah dikurang 9 x pangkat 3 dikurang 3 x pangkat 2 ditambah 34x min 24. Nah, setelah kita mengetahui persamaan polinomial ini, maka selanjutnya untuk mencari faktor lainnya adalah kita bagi persamaan ini dengan faktor yang kita bagi tadi, yaitu ini. Kita tulis dulu variabel berderajat kali bukti. Kita tulis di sini x sama dengan 1. 2 turun, 2 dikali 1 2, yang 9 ditambah 2 yang 7, yang 7 dikali 1 yang 7, yang 3 ditambah yang 7 adalah yang 10, yang 10 dikali 1 yang 10, kita berempat dikurang 10 hasilnya 24, 24 dikali 1 24 ini 0. Setelah itu kita bagi lagi dengan nilai x yang kedua, yaitu x sama dengan 4. 2 turun, 2 dikali 4 8, yang 7 ditambah 8 1, 1 dikali 4 4, yang 10 ditambah 4 yang 6, yang 6 dikali